Oke, karena sekarang sudah jam 4 lewat, jadi HLC-nya akan dimulai. Jadi, eh, selamat sore teman-teman, selamat datang di HLC atau yang biasa disebut Himatika Learning Club. Jadi ini eh, adalah merupakan program kerja dari Divisi Kajian eh, Kepengurusan Himatika ITB tahun 2022-2023. Nah, lalu kemudian perkenalkan, nama saya Matias sebagai moderator HLC hari ini. Nah, eh, tema HLC hari ini adalah dilema kapitalisme akademik yang akan dibawakan oleh Pak Iwan Pranoto. Nah, Pak Iwan Pranoto ini sendiri itu merupakan dosen matematika ITB. Nah, mungkin ada yang sudah pernah mendengar istilah kapitalisme akademiknya, kapitalisme akademik, tapi jika ada yang belum, eh, kapitalisme akademik itu secara umumnya dideskripsikan sebagai sistem akademik yang menempatkan pelaku akademik seperti pengajar, mahasiswa, tenaga pendidik, dan profesional akademik yang dengan menggunakan sumber daya negara menciptakan sebaran pengetahuan yang menghubungkan institusi pendidikan dengan ekonomi baru. Nah, tapi akibatnya pengetahuan tidak lagi difokuskan untuk kepentingan umum saja, namun sebagai komoditas. Komoditas untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Nah, di satu sisi juga fenomena kapitalisme akademik ini sepertinya sudah dianggap wajar oleh pelaku akademik dan masyarakat. Nah, lalu bagaimana sih kita menanggapi isu ini? Bagaimana sih kita mengatasinya? Apakah ada kebijakan atau alternatif yang ada? Nah, mari kita simak sekarang penjelasan dan materi dari Pak Iwan. Untuk Pak Iwan, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat sore. Terima kasih. Saya Boleh. boleh itu ya, share itu ya. Eh, Iya, boleh, Pak. oke, bentar ya. Ya, udah kelihatan ya. Baik, saya mulai ya. Jadi sebenarnya eh, kita itu harus melihat bahwa ada perubahan ya di dunia itu. Yang pertama itu eh, knowledge based economy itu memang menguat ya. Jadi yang tadinya hmm, apa namanya kalangan akademisi itu tidak sadar bahwa pengetahuan itu dapat diperjualbelikan gitu ya, dapat dijadikan uang gitu ya. Tetapi berkat adanya ekonomi berbasis pengetahuan itu akibatnya sekarang akademisi itu tahu bahwa pengetahuannya dapat di diekonomikan gitu ya, dikomersialkan, dikomodifikasi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sangat berbeda di zaman dahulu itu sepertinya tidak terpikir ya bahwa pengetahuan yang diproduksi oleh perguruan tinggi itu dapat menghasilkan uang ya. eh, Mungkin iya, tetapi tidak secara langsung seperti sekarang gitu ya. Sekarang begitu dekat sekali. Kemudian di dunia juga anggaran pendidikan tinggi itu menurun gitu. Di mana-mana, bukan hanya Indonesia, di mana-mana menurun. Nah, dengan keadaan ini maka institusi pendidikan tinggi khususnya harus mencari anggaran tambahan. Bagaimana gitu ya? Yang pertama ya menjual belikan pengetahuan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tapi juga mengkomodifikasi diseminasi pengetahuan. Antara lain calon mahasiswa yang mau masuk ke perguruan tinggi itu jadi diminta uang tambahan gitu ya untuk itu apa istilahnya. Nah, itu yang
tadi sudah oleh Matias sudah disinggung ya. Jadi kalau kita lihat teori kapitalisme akademik itu sebenarnya menempatkan pelaku, saya, Anda gitu ya, dosen-dosen yang lain gitu. Semua itu sebagai pelaku, itu kita semua memanfaatkan sumber daya negara seperti apa misalnya. Ya kamu itu ya, ruang laboratorium itu. Kemudian apalagi perpustakaan gitu ya, dan semuanya. Untuk menciptakan sebaran pengetahuan dan jejaring ya. Jejaring yang menghubungkan institusi pendidikan tinggi dengan ekonomi baru. Jadi industri segala itu terhubung dengan kampus itu melalui dosen, melalui mahasiswanya gitu. Nah, ini kalau kita lihat dengan keadaan dengan definisi seperti ini, maka wajar ya kalau kita lihat gitu bahwa kita boleh memanfaatkan gitu ya, memanfaatkan untuk kepentingan kepentingan ekonomi tertentu gitu ya, seseorang atau organisasi gitu ya, itu boleh. Itu jadi menurut definisi ini ya kita menjadi masuk akal gitu ya. Jadi kita melihat bahwa saya misalnya, saya itu ya berpikir bagaimana memanfaatkan kampus saya gitu untuk bisa mengenerate keuntungan profit ya, laba gitu. Itu yang terjadi. Jadi ini kalau kita lihat ini ya itu yang terjadi di mana-mana gitu ya. Bahkan di Amerika Serikat banyak perguruan tinggi swasta yang memang tujuannya untuk mencari laba ya, for profit, itu tidak punya kampus gitu ya. Dia melihatnya anak-anak itu bisa secara online belajar. Nah, kemudian laboratoriumnya di mana? Atau di itunya, perpustakaannya di mana? Ya pakai perpustakaan publik yang ada di sana gitu ya, secara publik. Jadi di pihak perguruan tingginya sama sekali tidak menyediakan perpustakaan. Itu jadi betul-betul kalau kita lihat jadi artinya betul-betul sumber daya dari negara gitu. Ya, itu jadi boleh kalau menggunakan teori kapitalisme akademik ini ya itu wajar gitu. Nah, kemudian yang kedua karena kita berpikir bahwa anggaran dari pemerintah itu berkurang, lalu kita berpikir untuk mencari dana lewat diseminasi pengetahuan. Dibacanya adalah kita cari melalui calon mahasiswa baru ya dan orang tuanya dan keluarganya gitu ya. Itu jadi kita akan kita menggunakannya itu dan kebijakan ini kebijakan menarik uang sampai jutaan, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta itu sesuatu yang terang benderang gitu ya. Itu tidak ditutup-tutupi lagi. Itu bukan sesuatu rahasia gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang biasa. Jadi ada macam-macam namanya ya. Uang kuliah tunggal, iuran pengembangan institusi, dana pengembangan gitu ya. Apalagi untuk jurusan-jurusan tertentu itu ada yang sampai ratusan juta gitu ya. Itu yang terjadi dan itu dianggap wajar-wajar saja gitu. Yang menganggap wajar itu bukan hanya masyarakat gitu ya. Para akademisinya juga menganggap itu wajar, tidak ada yang memprotes gitu ya. Membiarkan saja hal seperti ini. Itu jadi keadaan. Namun
perguruan tinggi atau dunia akademik itu mempunyai norma sebetulnya, ya. Normanya disebut sebagai norma Merton. Merton itu nama orang yang mengusulkan ini. Jadi dunia akademik itu budaya ilmiah gitu ya. Itu mengikuti norma yang disingkat KUDUS ya. KUDUS itu singkatan dari communalism, universalism, disinterestedness, dan organized skepticism gitu. Nah, komunalisme itu mengatakan bahwa apa yang kita produksi, pengetahuan yang kita produksi di perguruan tinggi itu miliknya komunal gitu ya, miliknya masyarakat gitu, publik, milik publik gitu. Ini jadi yang kalau kita pikir seperti kalau di alun-alun gitu ya, alun-alun di sebuah kota, alun-alun itu bukan milik seseorang gitu, itu milik bersama gitu. Demikian juga komunalisme ini dalam pengetahuan di dunia pendidikan tinggi itu jadi juga milik bersama sebetulnya. Dimiliki bersama artinya kita rawat bersama gitu ya. Dan yang kedua universalism. Universalism itu artinya apa yang kita produksi pengetahuannya itu sifatnya universal gitu ya. Untuk keseluruhan semesta gitu, universal gitu. Kemudian yang ketiga disinterestedness. Artinya apa? Disinterestedness itu mengatakan bahwa apa yang saya hasilkan itu dijamin tidak terkait dengan keuntungan saya atau kerugian saya gitu ya. Artinya gini, kalau saya meneliti eh, tentang sebuah teknologi gitu ya, maka eh, kesimpulan yang saya keluarkan itu dijamin tidak terkait dengan keuntungan yang saya peroleh seandainya hasil temuan saya itu menyetujui teknologi tertentu gitu ya. Misalnya saya punya saham di sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi X gitu. Nah, kemudian saya meneliti lalu saya menemukan sebetulnya teknologi X ini berbahaya misalnya ya. Tetapi karena saya punya saham di perusahaan itu, maka saya pura-pura menutupi gitu ya atau mengecilkan hasil yang jelek tadi gitu. Itu atau sebaliknya. Jadi itu tidak boleh gitu ya. Yang disebut disinterestedness artinya kita tidak punya kepentingan gitu ya. Tidak punya kepentingan hasilnya positif atau negatif itu kita tidak punya kepentingan. Dan yang keempat adalah organized skepticism. Jadi yang membuat kita meneliti sesuatu itu sebetulnya di dunia akademik yang ideal itu rasa skepticism ya, ingin tahu, curiosity, meragui, kok saya tidak percaya tentang ini gitu ya. Itu jadi yang disebut kudus ini yang secara tradisi sebetulnya dunia akademik mengikuti. Nah, khususnya dua yang saya beri huruf tebal itu komunalisme dan disinterestedness ini dua yang sedang terancam dengan kapitalisme akademik ya gitu ya. Nah, eh, yang kita tahu ini maaf. Nah, yang menggantinya apa? Ini dikatakan ada yang namanya place ya, singkatan ini ya. Ini juga eh, diduga akan menggantikan kudus ya. Ini sepertinya kebalikannya. Jadi kalau komunalisme itu justru milik bersama, tetapi diganti dengan
proprietary. Artinya pengetahuan itu dapat dimiliki seseorang, kelompok atau korporasi gitu ya. Ini yang terjadi sekarang sebetulnya ya. Kalau misalnya ya di matematika mungkin tidak ya. Tetapi kalau di bidang misalnya eh, apa teknologi gitu ya, itu seringnya kan kita milik milik dosen penemunya gitu ya. Tapi kan sebetulnya perlu dipertanyakan ya, sang dosen, sang peneliti itu dahulu mendapat dananya kan dari rakyat ya, dari uang pajak ya. Kemudian dia juga meneliti sering dapat dana dari negara yang tidak lain adalah uang hasil pajak. Misalnya seorang meneliti tentang obat tertentu, saat obat itu sudah jadi, rakyat, masyarakat yang tadinya mendanai tetap harus membeli lagi gitu ya. Jadi yang beruntung menarik keuntungan pertama sebetulnya industri malah gitu ya, industri obat. Jadi ini yang menjadi apa namanya antinya dari komunalisme ya. Ini jadi proprietary gitu. Yang kedua lokal ya. Jadi dia tidak lagi harus berkontribusi pada pemahaman umum. Jadi mungkin hanya menguntungkan untuk kalangan tertentu saja gitu ya. Itu boleh gitu, lokal. Yang lawannya sebelumnya adalah universalism. Justru kita ingin untuk sebanyak-banyaknya yang merasakan manfaat. Kemudian yang ketiga, authority. Ini gantinya lawan dari disinterestedness. Jadi authority itu berdasar hierarki manajerial, bukan pada peneliti individu. Ya, ini jadi sangat berbeda dengan disinterestedness. Authority itu betul-betul melakukan ini penelitian itu terkait ya. Ini urusannya sangat tergantung pada authority gitu. Kalau hasilnya misalnya ya, misalnya saya dibiayai oleh sebuah pabrik kertas misalnya ya, pabrik kertas, lalu saya melakukan penelitian tentang deforestasi ya, penggundulan hutan gitu. Maka yang saya hasilkan itu berkepentingan dengan kampus ya, karena kampus mendapat dana dari perusahaan kertas tadi misalnya. Kalau saya mengatakan bahwa wah ini berbahaya, ini ya merusak lingkungan gitu, ini akan bermasalah. Nah, ini kalau di dunia disinterestedness sebelumnya ya tidak masalah gitu ya, tidak boleh. Tapi dengan keadaan yang sekarang ini tidak boleh. Nah, kemudian yang keempat itu commission, artinya pesanan. Kalau sebelumnya itu betul-betul keingintahuan, keraguan gitu ya berdasar itu. Kemudian yang terakhir expert ya. Ini di sini jadi yang paling utama itu jadi dianggapnya expert ya. Ini bukan skepticism gitu ya. Jadi ilmuwan dianggap sebagai pakar, dia yang menentukan gitu ya. Mau kemana arahnya itu di situ. Nah, menurut penelitian tahun 2008 waktu dilakukan survei kepada para akademisi, ternyata mereka menemukan bahwa ini di Inggris ya, komunalisme dan universalisme itu masih dipercaya
dijuarakan oleh para akademisi. Tetapi disinterestedness itu yang semakin tidak populer, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau saya dibiayai oleh sebuah industri dari tertentu gitu ya, maka apakah mungkin saya mempublikasikan hasil yang mungkin merugikan atau tidak sejalan dengan industri itu? Itu menjadi pertanyaan. Nah, ke depan ini mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kapitalisme akademik ini akan semakin menguat gitu ya. Pada saat yang sama, sayangnya belum ada bukti nyata bahwa kapitalisme akademik itu telah mempercepat atau melajukan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ini yang dilema kita di sini gitu ya. Kita mengikuti dan kita akan meneruskan kapitalisme akademik, padahal juga tidak ada jaminan bahwa jalan yang kita pilih ini memberikan dampak positif pada pengembangan pengetahuan gitu. Itu yang saya bisa sampaikan sore ini. Terima kasih, Matias. Oke, terima kasih kepada Pak Iwan atas materinya. Semoga bisa mencerahkan bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi untuk para peserta dan teman-teman sekalian, eh, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan tanggapan, mungkin mau memberikan pengalaman sendiri pribadi seperti bagaimana di perguruan tinggi, atau mungkin nggak setuju nih dengan apa yang Pak Iwan sampaikan, silahkan boleh langsung on mic dan on cam. Tidak ada, ya Matias saja. Oh, ini ada Pak. Oh, ada. Oke, Eh, dipersilahkan kepada Nabil. Masuk ya suaranya? Masuk, masuk. Oke, makasih Pak Iwan dan Matias buat Pak Iwan atas material dan Matias buat kesempatannya. Menarik banget Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Nabil dari Majalah Ganesa KSP. Eh, saya tertarik banget emang ini juga belakangan saya banyak berdiskusi lah tentang hal ini tentang kapitalisasi pendidikan lah ya gitu. Cuman saya sebenarnya penasaran sih Pak yang membuat tren kapitalisasi pendidikan ini sekarang berjalan tuh apa ya? Karena seperti Bapak bilang juga kan tadi gak terjadi cuma di Indonesia tapi negara-negara lain juga gitu. Dan sepertinya ya kalau kita lihat dengan konteks di Indonesia dengan banyaknya perguruan tinggi negeri badan hukum gitu PTNBH yang tiap tahun kita lihat makin menurun anggarannya gitu. Itu kayaknya kencang banget di Indonesia dan tapi triggernya tuh apa ya Pak? Kalau saya pernah baca sih tentang neoliberalisme pendidikan sih. Tapi saya kurang tahu juga. Kalau buat Pak Iwan ngelihatnya ini karena apa ya Pak? Trigger utama dari kapitalisme pendidikan ini sekarang apa? Terima kasih. Ya, kalau saya sih tadi saya sampaikan dua ya. Yang pertama itu karena ekonomi berbasis pengetahuan itu menjadi apa norma standar ya. Jadi itu sesuatu yang sudah diterima gitu ya. Akibatnya
yang tadinya akademisi tidak tahu bahwa pengetahuan yang mereka produksi itu bisa dijual mahal, berharga mahal, sekarang sadar gitu ya. Jadi dari situ salah satu penyebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dan anggaran dari pemerintah itu semakin menurun gitu ya, dari tahun ke tahun semakin menurun. Dan bahkan ini terjadi di Amerika Serikat gitu. Jadi ini sesuatu yang kita harus akui gitu ya. Itu dan rasanya untuk ke depan juga tidak ada tanda-tanda akan meningkat ya, bahkan mulai menurun dan sepertinya dilepaskan ya, maunya dilepaskan itu diurus sendiri. Jadi sebetulnya dengan apa namanya, dengan bentuk tawaran-tawaran yang diberikan itu pada satu sisi kita itu merasakan aneh juga menurun gitu ya. Tapi pada si anggaran terhadap perguruan tinggi negeri gitu ya. Pada sisi yang lain kita ada agak aneh gitu. Indonesia itu satu-satunya negara, mungkin saya mohon dikoreksi ya, nanti tolong dicari, yang membiayai perguruan tinggi swasta. Itu bagi beberapa teman saya itu bilang aneh sekali Indonesia ini gitu ya. Membiayai perguruan tinggi negerinya belum bisa, tapi dia sudah membiayai perguruan tinggi swasta gitu. Ya, padahal di Indonesia perguruan tinggi swasta itu luar biasa banyaknya. Ya. Bukan saya mengatakan jangan membiayai ya, jangan mendukung ya. Tapi kan yang harus diutamakan seharusnya adalah perguruan tinggi yang memang di bawah langsung oleh dia gitu ya. Dan khususnya untuk beberapa perguruan tinggi yang sifatnya nasional ya. Seperti ITB kan sifatnya nasional dia ya, Universitas Indonesia itu sifatnya nasional, bukan lokal gitu. Itu kan seharusnya menjadi apa ya? Important gitu ya. Kalau di India itu ada yang namanya institution of importance gitu. Jadi ini institusi-institusi yang dianggap penting, strategis bagi negara gitu. Itu ada di undang-undang gitu. Nah, ini yang menurut saya harusnya juga ditiru ya oleh Indonesia gitu. Jadi itu yang mau tidak mau yang terjadi seperti itu dan akibatnya sekarang ya kita melihat kapitalisme akademik itu menjadi sesuatu yang wajar gitu. Dan saya bukan orang yang anti ya, dari pembicaraan tadi kan sama sekali saya tidak melihat itu apa namanya anti atau saya suka gitu ya, bukan anti tidak atau cinta juga enggak, itu kita harus berusaha senetral mungkin gitu ya melihat ini gitu. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Mungkin dari kawan Nabil ada tanggapan. Oke, makasih Matias dan Pak Iwan. Mas saya masih ini sih, Pak, tertarik banget sih soal tadi yang Bapak bilang soal di Amerika juga terjadi dan mungkin orang makin sadar bahwa pengetahuan mereka bisa diuangkan gitu ya tanda kutip. Ya, Tapi saya masih penasaran sih Pak, maksudnya itu apa baru kejadian sekarang ya? Apa dari dulu seperti itu atau gimana apa? Maksudnya faktor dasarnya lagi gitu. Apakah karena ekonomi dunia makin merosot sehingga universitas perlu lebih banyak dana atau mungkin suplainya mengurang jadi perlu banyak dana atau itu zeitgeist dari zaman ini aja gitu atau bagaimana Pak? Lebih akar masalah lagi mungkin Pak apa mungkin Pak Iwan ada pendapat soal hal itu? iya. Menurut saya ya memang perguruan tinggi itu kan mahal ya biayanya ya.
Kalau saya pikir itu sangat mahal yang tapi kan negara itu seharusnya kan punya punya apa ya, memberikan mandat kepada perguruan tinggi tertentu untuk membawa negaranya untuk mengembangkan pengetahuan gitu ya. Itu yang seharusnya memang dilihatnya sebagai cost ya. Memang harus dilihat itu sebagai cost yang memang itu menjadi tanggung jawab negara gitu. Jadi agak sulit mengatakan bahwa kalau saya negara gitu dibuat semakin menurun gitu anggarannya, tetapi menambah di bagian tertentu kan cukup aneh ya kalau kita pikir ya. Kalau kita lihat di Indonesia itu 20% anggaran untuk pendidikan, kenyataannya kan jauh dari itu ya. Jauh lebih kecil dari itu karena 20% itu banyak yang diserap oleh apa itu kementerian lain di luar pendidikan gitu ya. Seperti pemerintahan apa namanya? Kementerian Dalam Negeri itu pakai dana itu untuk mendidik atau sebetulnya bukan mendidik ya, melatih gitu ya. Yang lagi rame itu ya, pajak gitu, STAN itu dananya dari Kemdikbud loh. Padahal kalau saya mikirnya kan mereka itu bukan pendidikan ya sebetulnya ya. Mereka itu sebetulnya vokasi. Jadi untuk mendukung kementeriannya gitu kan ya. Jadi untuk khusus secara spesifik misalnya pajak gitu ya. Bukan saya mengatakan nggak perlu, sangat perlu. Tetapi itu bukan pendidikan sebetulnya. Beda pendidikan dengan pelatihan. Vokasi itu memang untuk tertentu. Kalau pendidikan itu untuk mengembangkan diri loh. Gitu ya. Jadi menurut saya memang harus diperiksa kembali gitu ya. Apakah memang perguruan tinggi seperti ITB itu masih dianggap penting bagi negara gitu ya. Dia di mana perannya gitu ya. Apakah memang dianggap rakyat Indonesia, apakah negara, apakah masih mempercayakan pengembangan pengetahuannya kepada perguruan tingginya gitu ya. Kalau iya ya artinya ya harus didanai seharusnya ya. Kalau nanti akibatnya ya kayak sekarang ya, kita bisa menjual kursi ya akibatnya. Oke, terima kasih Pak Iwan atas jawabannya. Mungkin dari kawan Nabil ada tanggapan terakhir satu kali lagi. Oke, oke. Mungkin ini Pak, saya tertariknya juga sih soal tadi belum ada bukti bahwa kapitalisme akademik telah memajukan pengembangan pengetahuan gitu. Dan tadi juga ditulis bahwa disinterestedness adalah norma yang paling tidak populer gitu kan. Berarti ya berarti menariknya adalah eh, kapitalisme ini belum tentu malah mengembangkan ilmu pengetahuan atau perguruan tinggi kita gitu ya, pendidikan kita. Iya. Tapi Jadi kalau memang apa namanya, memang ada jaminan, ada bukti bahwa dengan kapitalisme akademik ini pengetahuan bisa berkembang lebih cepat, ya setidaknya mungkin apa sedikit melegakan gitu ya. Kita melakukan ini mungkin kita ada argumen yang mendukung gitu ya.
Tapi kenyataannya tidak ada sampai sekarang ya gitu ya. Jadi ya agak sulit gitu. Bahkan bukti empiris juga nggak ada, Pak ya? Nggak ada, Aduh. belum ada. Ya, Terus jadi kalau gitu gimana Pak ini? Dengan kondisi sekarang berarti kalau outlook-nya ke depannya pendidikan kita kemungkinan bakal menurun gitu Pak kualitasnya atau bagaimana? Mungkin prediksinya. enggak sih. Kalau menurut saya sih tidak ya. Eh, tetapi masalahnya akses terhadap pendidikan bermutu itu apakah terjamin? Itu yang harus ditanyakan. Bahwa pengetahuannya akan meningkat terus, menurut saya iya sih akan meningkat lah gitu ya. Karena kita masih bisa mengenerate anggaran dengan berkolaborasi dengan industri gitu ya. Dan mungkin ke depan industri itu tidak dibatasi di Indonesia ya. Bisa saja industri itu dengan industri di luar negeri. Tetapi kan masalahnya itu lagi. Sekarang itu kalau kita lihat gitu ya, di yang saya istilahkan sebagai teater akademik, di panggung itu kan rakyat itu di latar belakang sekarang ya. Bukan di pelaku atau primadona itu adalah dosen gitu ya, dosen yang berprestasi dengan industri. Kita banggakan industri-industri yang itu ya, padahal rakyat yang memberikan menyumbangkan dana melalui pajak itu tidak ada di panggung teater itu, dia tidak ada gitu. Oke, makasih banyak Pak Iwan dan Matias. Sama-sama. Oke, eh, untuk teman-teman yang lain dipersilahkan jika ada yang ingin memberi tanggapan atau pertanyaan. Oke, untuk kawan Gibran dipersilahkan untuk on cam, on mic. Oke, baik. Perkenalkan, saya Gibran Ikam. Saya dari Himatika Angkatan 2022. Mungkin saya melihat juga ya, di masa sekarang ini emang dunia tuh kayak lebih ke place gitu ya. Kok putus ya suaranya? Hilang-hilang. Nah, aku juga ngelihat beberapa, maaf, aku mungkin izin off cam. Ya, oke. Apa udah jelas? Sudah. Oke. Mungkin ini aku melihat kayak beberapa teman aku gitu ya. Mereka lebih fokus untuk mendapatkan pendidikan itu untuk karir ke depannya gitu, Pak. Kayak misal mereka nggak ngejadiin pendidikan itu sebagai ajang buat mengembangkan diri gitu ya. Terlebih mungkin karena adanya UKT gitu ya. Mereka itu ngerasa oh ini berdasarkan usaha kita gitu loh. Mereka juga lupa bahwa ya pendidikan yang mereka dapat itu sebagian besar dari hasil apa ya, pendapatan dari pajak gitu, dari rakyat gitu, Pak. Ya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak cara agar mahasiswa-mahasiswa itu ingatlah tanggung jawab mereka untuk ikut serta dalam beberapa agenda yang bermanfaat untuk masyarakat gitu, Pak. Karena aku lihat sekarang itu mahasiswa lebih yaitu fokusnya magang. Mereka nggak tertarik buat hidup di kemahasiswaan di kabinet misal, Pak, ataupun ikut ke masyarakat mereka nggak tertarik karena ya itu nggak ada benefit buat mereka gitu loh. Ya. Padahal mereka punya pendidikan dari anggaran rakyat yang besar. Itu mungkin, Pak. Iya. Pertanyaannya menarik ya. Ini bagaimana caranya ya? Entah ini mungkin ya acara seperti ini yang penting ya untuk menyadarkan ya. Kita bisa berkegiatan di kampus seperti ini ya karena kita
didanai oleh rakyat, gitu ya. Berapa orang yang sudah menyumbangkan uang rupiahnya untuk kita dapat studi, gitu ya, di sini. Jadi ya itu mungkin yang entah bagaimana yang harus meningkatkan itu kesadaran itu, saya pikir harus ada kegiatan-kegiatan ya. Mungkin keluarga mahasiswa ITB yang harus menyadarkan, memberikan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran ya, bahwa kita itu bisa mengenyam pendidikan di ITB karena kita itu didanai oleh rakyat gitu. Itu menurut saya. Entah Gibran mungkin punya ide lain. Silakan. Mungkin ya sih Pak, peran kita buat saling menyadarkan mungkin ya. Karena aku ngelihatnya mahasiswa sekarang itu fokusnya ke pencapaian karir sih. Kayak semakin banyak uang yang mereka dapat, itu mereka semakin sukses gitu loh. Padahal ya menurut aku itu merupakan hal yang apa ya, penting gitu untuk tujuan hidup gitu ya. Aku ngelihatnya kalau ya aktualisasi diri itu bukan hanya masalah karir sih. Jadi itu mungkin emang yang harus kita ingatkan ke teman-teman kita sih Pak. Ya mungkin ya lewat tadi keluarga mahasiswa ITB gitu yang saling ngingetin gitu kan, bahwa ya itu suatu hal yang apa ya, ya tujuan nyari uang itu tuh kurang banget gitu menurut aku. Kayak ya nggak cukup lah gitu loh, kita hidup dunia kok buat hal material gitu ya, bukan untuk hal yang emang punya dampak besar. Itu sih Pak. Ini mungkin ya, Anda mungkin cari ya, mungkin ada seorang tokoh pendidikan ya, sudah meninggal sih ya, namanya itu Mokhtar Bukhari. Nanti cari, mungkin di generasi Anda sudah lupa siapa dia gitu ya. Mokhtar Bukhari itu ahli pendidikan yang idenya begini. Jadi bahwa seseorang lewat pendidikan itu to make a living, gitu ya, to make a living itu nggak salah, gitu ya. Jadi kita mencari ijazah, kemudian mencari kepandaian untuk supaya kita nanti dapat pekerjaan, gitu ya. Itu sama sekali tidak salah, itu boleh, ya. Tetapi kita juga punya tugas untuk untuk membuat hidup kita itu mulia, ya, noble gitu, noble living. Jadi kita tidak sekedar untuk to make a living, tapi kita juga harus to make our life itu noble, gitu ya. Betul, itu Nabil tadi bilang itu pendidikan antisipatori, salah satu yang tulis bukunya Pak Mokhtar Bukhari ya. Nah, jadi saya bukan anti ya kalau saya ada mahasiswa yang memang untuk itu fokus untuk mencari prestasi akademik setinggi-tingginya, sama sekali tidak salah ya. Tetapi kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari rakyat dan rakyat telah mendukung dirinya untuk bisa mengenyam pendidikan di ITB, itu juga harus dikuatkan kesadaran itu, gitu ya. Jadi ini bukan antinya, lawannya, antipodalnya dari dari
prestasi individu, tidak sih, tidak. Ini boleh saja karir segala itu penting. Kalau dianya juga nanti hasilnya nggak bagus kan merugikan rakyat lagi nanti gitu ya. Jadi menurut saya boleh sih gitu ya. Tetapi juga jangan lupa kulitnya gitu ya. Bahwa dia itu seperti kacang yang lupa kulitnya, bahwa dia itu bisa seperti sekarang karena didukung oleh uang pajak dari rakyat gitu. Itu yang harus disadari terus gitu ya. Bahwa kita bisa mengenyam masuk ke ITB, berapa itu? Berapa orang yang sudah kita singkirkan gitu ya untuk bisa mengenyam pendidikan. Nah, kita yang ada di ITB bisa studi harusnya sebaik-baiknya. Dan kita juga terus harus menyadari bahwa yang nantinya mengenyam keuntungan pertama gitu ya dari ya saya pribadi, tetapi juga harus langsung dirasakan oleh rakyat gitu. Karena mereka yang menyediakan dana gitu untuk kita bisa studi gitu. Ini mungkin menjadi PR kita ya Matias untuk mencari apa gitu ya, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita dengan rakyat dan rakyat merasa bahwa memang ini mandat yang diberikan oleh ITB gitu loh ya. Jadi bahwa kita masing-masing mahasiswa itu kalau ketemu masyarakat kita harus sadar kita itu didukung oleh masyarakat itu gitu ya. Gitu mungkin Gibran juga. Baik, Pak. Terima kasih buat tanggapannya. Dari aku cukup sih, cukup memperluas pandangan aku sih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Terima kasih juga Gibran. Nah, ini ada lagi yang listen kepada kawan Yogi, dipersilahkan untuk on mic, on cam. Oke, selamat sore pada Pak Iwan dan juga Matias dan teman-teman yang hadir di Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Yogi dari Teknik Pertambangan Angkatan 2019. Sebelumnya izin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Iwan dan juga teman-teman Himatika atas pengadaan forum yang sangat menarik di sore hari ini. Oke, ya mungkin cukup nyambung ya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari Nabil ataupun dari Gibran tadi. Ya dengan perubahan model pendidikan yang ada ke arah industrialisasi dan juga kapitalisme yang hadir saat ini ya, dengan mungkin hadirnya wadah-wadah seperti MBKM, ISMA, dan juga mungkin wadah-wadah lainnya yang dapat dinikmati secara langsung oleh mahasiswa saat ini untuk kemudian mereka mendapatkan suatu benefit langsung gitu secara uang dan lain sebagainya yang mungkin arahnya saya melihat itu lebih ke arah ke industrialisasi gitu. Dan juga kekurangannya kalau dari pandangan saya sendiri itu ya kurang melibatkan langsung ke pihak masyarakatnya dan hanya sebatas dalam melayani kebutuhan industri aja. Nggak ada idealisme-idealisme yang mungkin dapat ditanamkan untuk kita bisa bergerak lebih untuk masyarakat, terlebih juga mungkin ya untuk memikirkan peradaban masa depan bangsa gitu. Nah, sebenarnya mungkin saya izin bertanya Pak, kalau dari Bapak sendiri, sebenarnya ngelihat dari perubahan model pendidikan yang ada di hari ini itu sebenarnya gimana sih dampaknya terhadap masa depan kehidupan bangsa gitu. Dalam arti, ya sekarang mungkin kan Indonesia udah terbentuk nih lewat sistem pendidikan yang dibentuk ya 20-30 tahun silam gitu. Generasi yang sekarang memimpin bangsa ini dibentuk oleh sistem pendidikan yang mungkin udah cukup lama lah. Dengan adanya perubahan model pendidikan di hari ini, sebenarnya mungkin kalau dari Pak Iwan sendiri ngelihatnya untuk ke depannya tuh model bangsa seperti apa sih yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, terlebih juga mungkin ya dengan arah industrialisasi dan lain sebagainya, apakah kemudian kita diarahkan untuk menjadi suatu bangsa yang berbeda gitu, yang lebih industrialisasi, yang lebih mungkin apa mereka ingin membunuh demokrasi yang ada di apa ya, demokrasi atau mungkin idealisme yang ada di generasi saat ini juga gitu lebih jauhnya. Ya mungkin ini pandangan sedikit pesimis aja gitu dari saya, namun ya tertarik aja untuk mendiskusikan mengenai hal ini dengan Pak Iwan. Oke, cukup. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Wah, saya berpikirnya memang
pertanyaannya, kita dengan keadaan seperti sekarang ya, kita pendidikan itu kita seringkali kita fokusnya, apalagi di pendidikan tinggi ya, di pendidikan tinggi itu kita fokus pada bagaimana mahasiswa saya itu dapat mengembangkan karirnya, khususnya mungkin di dunia industri ya, yang dapat menguntungkan. Tetapi sementara itu bahwa kita sebenarnya mengharapkan lulusan-lulusan ITB itu menjadi agen perubahan dan menjadi komponen penting dalam memajukan negara ya, itu ya, kehidupan bernegara berbangsa itu sepertinya semakin menurun ya hari ini dengan begitu kita mendewakan kapitalisme itu menjadi sesuatu yang ya tidak penting gitu ya. Tetapi kan bermasalah ya ke depannya kalau kita teruskan seperti itu, ya tidak bisa gitu ya. Kita itu harus balance gitu loh ya. Saya pikir bagus ITB itu kan motonya in harmonia progressio. Jadi seharusnya itu harus berimbang, harmonis gitu ya, antara kemajuan karir seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mokhtar Bukhari. Jadi to make a living ya, membuat kita bisa hidup, punya penghasilan gitu ya. Itu sama pentingnya dengan bagaimana kita bisa memuliakan kehidupan saya dan kehidupan lingkungan saya, termasuk yang lebih besar lagi adalah negara. Bagaimana saya bisa membantu negara untuk lebih mulia gitu ya bernegaranya. Itu yang saya pikir yang harus direnungkan terus gitu. Dan saya pikir sebetulnya tidak serta-merta kita bisa menyalahkan pada kapitalisme akademik juga ya. Menurut saya mungkin juga kitanya saja gitu ya, yang masih ignorant, tidak peduli ya, tidak peduli pada itu. Kita lupa pada bangsa gitu. Ya, jadi menurut saya ya harus kembali lagi bagaimana kita menguatkan jejaring kita, keterhubungan kita, masyarakat akademik dengan rakyatnya gitu ya. Itu mungkin menjawab tidak Pak Yogi? Izin menanggapi sedikit ya Pak. Ya silakan. Iya Pak, tadi mungkin udah sempat sedikit terbayang, tapi mungkin berarti Pak worst case-nya nih, misalkan kapitalisasi pendidikan terus terjadi dan generasi yang terbentuk di hari ini tuh mungkin lebih generasi yang sebatas peduli hanya untuk diri sendiri terhadap kemajuan industri dan lain sebagainya tanpa memikirkan mungkin nasib bangsa dan kedepannya. Worst case yang bisa Bapak lihat untuk peradaban kedepannya di negara kita tuh kiranya seperti apa Pak? Apa kemudian model bangsa ini akan berubah gitu untuk kedepannya? Apakah lantas demokrasi kita bakal mati, kita cuma sebatas bangsa yang mungkin mengandalkan industrialisasi dan lain sebagainya, tapi mungkin di satu sisi banyak masyarakat yang menderita gitu. Pandangan dari Bapak gimana Pak untuk ke depannya? Iya betul. Jadi menurut saya memang bagaimana ya kita harus membangun juga, merawat kesadaran kita, itu kepedulian kita yang
kalau kita melihat sekarang ya memang menurun ya dengan apa namanya dengan tradisi sekarang kita kan mahasiswa S1 itu lulus hanya berapa tahun ya gitu ya, yang berapa sekarang rata-rata 3,5 tahun ya, 3,5 tahun yang tidak sempat dia ya untuk merenungkan hal-hal di luar buku teks sepertinya tidak ada gitu ya. Kemudian kegiatan unit-unit gitu yang memungkinkan dia untuk mengeksplorasi di luar apa namanya kesadarannya, di luar keilmuannya, atau di luar bukan keilmuan sih, masih di keilmuannya mungkin, tetapi di luar rutinitas akademiknya itu tidak ada ya kesempatan itu ya. Kalau 3,5 tahun kapan gitu ya dia melakukan itu. Jadi pada saat yang sama kita memang mengglorifikasi mahasiswa yang cepat lulus gitu ya. Itu kita glorifikasi. Yang sementara yang agak lama sedikit kita langsung konotasinya negatif gitu ya. Padahal belum tentu ya, seharusnya itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi sekali lagi saya ringkasnya memang harus dicari kesempatan-kesempatan untuk bagaimana mahasiswa itu bisa lebih terhubung lagi kepada masyarakatnya gitu. Sekarang mungkin itu ya apa namanya kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dengan masyarakat itu yang harus dicari, mungkin itu yang entah setelah COVID semakin menurun atau semakin meningkat itu kegiatan seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih Yogi. Oke, untuk teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan bisa boleh raise hand, terus on cam dan on mic. Sudah tidak ada. Oke, silakan kawan Nabil. Oke, mau nanya lagi Pak, ini masih soalnya banyak penasarannya saya. Silakan. Mungkin ya nyambung juga dengan teman-teman tadi yang sampaikan ya. Kalau mungkin lebih ke praktikalnya ya di gerakan mahasiswa sekarang, Pak. Jujur saya juga kan banyak bermain lah di keluarga mahasiswa ITB juga, di kabinetnya, entah di himpunannya, di unitnya, dan saya melihat bahwa mungkin ya tadi yang disampaikan juga oleh Yogi atau oleh Gibran ya, bahwa banyak teman-teman tuh yang mahasiswa sekarang ya, yang mungkin istilahnya menyelamatkan diri sendiri gitu Pak, yang mungkin nggak mau ikut kegiatan, nggak apa ya, mungkin belajarnya juga ya udah berorientasi pada industri dan segala macam. Itu karena banyak yang bilang sih, kalau saya tanya dengan mereka bilang bahwa lapangan kerja juga sekarang tidak menentu gitu. Persaingan makin ketat dan segala macamnya. Jadi mereka tanda kutip untuk menyelamatkan diri sendiri aja tuh belum tentu gitu Pak. Gimana mau menyelamatkan masyarakat lain gitu. Dan itu juga kalau saya pribadi ngelihatnya, bahkan dia mahasiswa baru nih Pak, angkatan 2022 juga udah tertanam gitu nilai-nilai seperti itu gitu. Mereka kurang tertarik lah buat mengikuti kegiatan mahasiswa yang mungkin sifatnya lebih banyak akar rumput gitu ke masyarakat. Dan kadang ya mereka sukanya yang mempercantik CV gitu Pak, kurikulum vitae gitu. Yang ya itu ya mungkin praktikal aja, sedikit curhat lah Pak ya saya dengan ngelihat kondisi sekarang gitu.
Mungkin saya mau nanya pertama, apakah itu betul Pak gitu sekarang? Maksudnya kondisi dunia kerja atau industri itu sekarang seperti itu. Dan kedua, eh, lalu kami bisa apa gitu Mas? Soalnya kami juga ini kan udah berjalan dari mungkin pertama kali pandemi gitu dari 20, sekarang udah hampir 4 tahun berjalan, 3 tahun lah. Kami sendiri mahasiswa udah masih nggak nemu jawabannya sih Pak. Selain emang mungkin ya tanda kutip kami kadang anggapnya ya mungkin emang zamannya udah berubah aja Pak. Jadi tanda kutip orang-orang emang udah nggak tertarik aja dengan gerakan-gerakan yang sifatnya akar rumput, padahal ya itu fitrahnya mahasiswa sendiri gitu Pak. Gitu mungkin. Agak panjang Pak tadi. Ya, oke, baik. Sebetulnya mungkin ya, ini mungkin ya. Nanti kita mesti cari waktu ngobrol lain ya. Yang seharusnya yang kita pikir ya, lulusan ITB itu orientasinya teknologinya advance gitu, itu tidak salah sih. Menurut saya tidak salah ya. Tetapi pada saat yang sama kita itu masih impor barang-barang yang seharusnya bisa diproduksi sendiri, gitu ya. Cangkul ya, cangkul itu masih impor kita. Padahal apa ya, masa tadi siapa, Yogi ya, dari pertambangan kan bisa besi kita ya, masa sih kita nggak bisa membuat itu ya. Itu lalu apa ya, peniti itu kemungkinan impor semua peniti. Padahal apa susahnya? Teknologinya kan sederhana itu ya. Peniti. Gunting kuku. Gunting kuku itu impor itu. Masa anak-anak mesin nggak ada yang bisa bikin ya, gitu ya. Lalu apalagi? Rendang. Rendang itu sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan suhunya berapa untuk membuat rendang yang paling enak, gitu ya. Padahal seharusnya kan diilmiahkan ya, gitu ya. Kemudian membuat tempe. Yang membuat tempe itu tidak ilmiah gitu. Padahal mestinya kan tugasnya kita itu untuk mengilmiahkan yang seperti itu. Kemungkinan juga kita jijik kalau kita betul-betul melihat bagaimana membuat tempe tahu ya. Sebenarnya tidak higienis gitu. Loh, kan itu memang tugasnya kita seharusnya. Nah, yang aneh memang itu. Kenapa kita tidak ada yang mengurusi teknologi yang seperti itu? Gitu ya. Kita terlalu senang dengan teknologi-teknologi yang ya nggak salah gitu ya, metaverse gitu ya, dengan yang apa, artificial intelligence, dengan yang lain-lain lah apa gitu, tidak salah sama sekali. Tetapi kita juga harus memikirkan teknologi yang relevan, mengembangkan teknologi yang relevan yang dibutuhkan masyarakat kita. Dan kemungkinan itu bermanfaat loh ya. Jadi entah jawabannya saya tidak tahu kenapa ya kok kita tidak ada yang memikirkan yang seperti itu gitu ya. Yang teknologi-teknologi yang sederhana tetapi tidak canggih teknologinya. Tetapi itu dibutuhkan gitu loh ya. Betul ya, Nabil? Betul. Saya ini sih Pak, penasaran juga apa mungkin karena ini nggak tahu ya, orang-orang jadi empati aja gitu terhadap orang-orang lain gitu. Maksudnya lebih ya tadi lebih menyelamatkan diri sendiri gitu. Yang penting saya dulu aja baru tanda kutip mungkin baru bisa bantu yang lain gitu Pak. Apakah kayak gitu mungkin sekarang kelihatannya di masyarakat gitu pasca pandemi mungkin apalagi. Ya nggak salah ya kalau yang kayak gitu kan ya, kalau dipikir ya mana ada sih orang yang mementingkan orang lain dulu. Menurut saya ya wajar lah kita mementingkan menyelamatkan diri sendiri, tetapi melupakan yang lain itu yang jadi masalah mungkin ya, gitu ya. Ya makanya kita harus harmonis ya, gitu ya.
harus berimbang lah gitu ya. Kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain harus kita perhatikan secara berimbang gitu. Begitu. Berarti mungkin lebih banyak di penyadarannya lagi ya Pak ya, kayak Iya. jangan lupa juga ya tadi mungkin ya kita dibiayai oleh uang rakyat juga, dan Iya. tadi oleh filosofi pendidikan yang pendidikan yang tadi oleh Pak Mokhtar itu istilahnya mungkin antisipatoris gitu ya, walaupun untuk membuat diri lebih apa ya, bukan memperkaya diri ya, tapi membuat seorang menjadi siap kerja, tapi juga punya beban untuk Iya. menciptakan kehidupan berkualitas gitu ya Pak. Oke. Ya, ya memuliakan kehidupan kan artinya bukan hanya iya memuliakan kehidupan dia gitu loh, bahwa dia bermanfaat bagi masyarakatnya gitu ya, lebih berharga bagi masyarakatnya gitu. Itu yang memang penting gitu. Dan sekali lagi kita justru memang harus memikirkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran itu ya, kepekaan juga ya, kesadaran kepekaan kita terhadap terhadap fakta bahwa kita itu dibiayai oleh uang rakyat, pajak rakyat gitu. Setuju, Pak. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Kita belajar baik juga sebetulnya itu belajar sungguh-sungguh gitu ya. Itu juga menjadi satu cara kita menghargai dukungan rakyat ya sebetulnya ya. Gitu ya. Oke, makasih kawan Nabil sama Pak Iwan atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya dan menyampaikan pendapat, silahkan. Bisa langsung raise hand dan on cam dan on mic. Ini dari mana saja ini yang Ada yang pesertanya? dari matematika, ada yang juga dari jurusan lain, Pak. Oke, ya, ya itulah. Ada yang ini mau memberi ini apa? Cerita, menyumbangkan cerita bagaimana di jurusannya gitu, di bidangnya. Silakan kalau mungkin ada yang punya ini. Atau itu kesadaran itu sama ya di semua jurusan ya, di semua itu ya. Oh iya, itu Nabil bilang sama ya. Iya, jadi kalau gitu mungkin harus ditanganinya memang harus di tingkat itu ya, di tingkat di tingkat ITB ya, bukan di tingkat jurusan ya, gitu ya. Walaupun mungkin yang harus mulai dipikirkan itu pertanyaan ya, bagaimana masing-masing jurusan itu, masing-masing kita sebagai masyarakat keilmuan itu, masing-masing itu dapat
menyumbangkan gitu ya, memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat gitu. Itu mungkin yang harus sudah mulai ya kita itu ya dijajaki gitu. Oke. Mungkin karena belum ada yang mau bertanya, Pak. Mungkin saya yang bertanya. Silakan. Oh ya, menurut saya yang tadi Bapak sampaikan sangat menarik. Terus mungkin jadinya bisa dilihat pendidikan, terutama pendidikan tinggi ini malah menghasilkan suatu paradoks ya Pak, di mana kayak kita mengharapkan pendidikan itu bisa menghasilkan masyarakat yang lebih setara, di mana masyarakat yang mendapat pendidikan kan semuanya, tapi malahan yang sekarang terjadi itu pendidikannya itu malah semakin meningkatkan ketidaksetaraan di masyarakat seperti itu, karena kan pendidikan sekarang memiliki korelasi yang tinggi dengan kayak misalnya penghasilan dalam pekerjaan seperti itu, bisa dalam status sosial dan sebagainya seperti gitu. Jadi menurut saya mungkin itu suatu hal yang ironis di masa ini seperti gitu. Eh, Terus kalau dari saya sendiri ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, mungkin kalau tadi kan kita udah membahas solusi dari kita sendiri, seperti kita harus ingat akan eh, uang dari pajak negara yang dipakai untuk membiayai kita seperti gitu. Tapi mungkin kalau solusi struktural lain ada nggak ya Pak? Seperti misalnya mungkin ada kebijakan baru atau ada usulan polusi baru seperti gitu yang mungkin sudah diterapkan di negara lain atau bagaimana seperti gitu. Soalnya kalau saya juga sendiri melihat kayak misalnya eh, belakangan ini kayak di UK lagi banyak eh, demo yang diadakan oleh kayak dosennya, tenaga pendidiknya, terus kayak terus mahasiswanya juga ikut, baik mahasiswa yang S1 atau S2 atau S3 seperti gitu, kayak mereka mereka menuntut kayak jam kerja yang lebih baik, terus upah yang lebih baik seperti gitu, seperti gitu. Nah mungkin kayak apakah di Indonesia ada seperti begitu Pak? Eh, Terus pertanyaan saya yang kedua mungkin tanggapan Bapak terhadap MBKM itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan MBKM ini kan program yang baru diadakan oleh eh, Menteri kita Nadiem Makarim. Terus juga dia secara terang-terangan bilang bahwa ini untuk mendekatkan lah istilahnya pendidikan dengan industri seperti itu. Dan dari kritik-kritik yang saya dengar itu seperti misalnya kayak eh, yang diuntungkan ini cuma jurusan yang lebih aplikatif seperti kayak STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics seperti gitu. Tapi kayak misalnya kayak ilmu politik, ilmu filsafat seperti gitu, itu kan yang nggak bisa langsung menghasilkan perubahan di masyarakat seperti gitu, dan bahkan prosesnya lama dan bahkan mungkin nggak bisa diukur seperti gitu loh, nggak bisa diukur perubahannya itu secara empiris seperti gitu. Terus juga kritik yang saya dengar itu kayak misalnya dengan mahasiswa mengikuti magang, mengikuti program Merdeka Belajar yang lain gitu, jadi kayak itu kita lebih mengejar ilmu untuk eh, sebagai hal aplikatif saja, bukan sebagai kayak suatu hal yang perlu kita refleksikan dan kita gunakan untuk kayak misalnya eh, mencapai pengetahuan yang lebih tinggi seperti gitu. Terus juga kayak ditakutkan, dikhawatirkan kayak dengan program magang ini jadi sebagai usaha industri untuk mendapat tenaga kerja yang lebih murah seperti gitu, sehingga kayak daripada bayar BPJS pekerjanya dan sebagainya seperti gitu, mendingan ya udah diserahkan kepada anak magangnya seperti gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana ya kayak gitu? Kata singkatannya apa ya MBKM tuh? Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pak. Iya.
yang saya agak risau itu sebetulnya karena yang dimerdekakan, yang dikatakan merdeka itu tidak pernah manusia ya. Istilah-istilahnya itu kampus merdeka gitu ya. Itu jadi yang merdeka kampusnya, bukan mahasiswa merdeka, bukan pelajar merdeka, bukan aku merdeka. Jadi yang kita harapkan itu justru sebetulnya subjeknya yang merdeka. Tapi kenyataannya yang dikatakan merdeka itu selalu kurikulumnya, kampusnya, merdeka belajar. Lah, pertanyaannya apakah memang ada yang tidak merdeka belajar? Di mana ada di Indonesia yang tidak merdeka belajar? Jadi sebetulnya agak aneh, istilah yang menurut saya absurd ya. Seharusnya yang merdeka itu, kalau nggak salah coba dicari ya. Nah, saya punya tulisan dulu jauh sebelum heboh tentang kampus merdeka, saya menulis tentang aku merdeka gitu ya. Jadi aku yang merdeka itu aku gitu ya. Manusia yang merdeka itu. Jadi bukan kampus. Bukan kampus. Kampus nggak boleh merdeka. Kampus ada pedomannya gitu ya, mengikuti itunya tujuannya gitu ya. Tapi manusianya boleh, itu yang harus didorong menjadi merdeka. Tapi tidak pernah kan ya itu. Nah, jadi kalau menurut saya kembali lagi, jadi yang disebut merdeka itu memang fokusnya seperti tadi ya. Jadi sempit gitu ya. Kalau tadi jadinya hanya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Yang menurut saya sebetulnya justru yang menarik itu kan itu terkait dengan lintas disiplin ya sebetulnya ya. Nah, lintas disiplin itu justru yang kita harapkan itu misalnya sekarang ya, kecerdasan buatan dengan ilmu kemanusiaan itu sangat penting, sangat terkait sekarang kan ya, gitu ya. Kemudian mahasiswa yang belajar tentang kecerdasan buatan, misalnya dia magang atau dia mengambil mata kuliah di bidang hukum, kan itu yang menarik gitu ya, di filsafat etika gitu ya, itu yang menjadi penelitian besar di MIT itu, yang besar itu justru seperti itu ya, dilema-dilema etika. Bagaimana misalnya kalau kita punya mobil yang itu ya, apa namanya, self driving itu apa namanya itu, yang tanpa supir. Kalau ada yang ada yang ada dia harus memilih menabrak anak kecil atau menabrak seorang ibu-ibu yang tua gitu ya. Nah, itu hal seperti itu menjadi diskusi di MIT itu ya, karena itu terkait dengan etika gitu. Nah, hal seperti itu yang menarik sebetulnya menurut saya ya. Jadi kalau memang mendorong terjadinya pengembangan lintas disiplin, saya sepakat. Ya, tetapi yang sekarang itu memang tadi sudah dikatakan Matias ya, itu fokusnya hanya untuk ke industri ya, ke apa namanya yang menjadi vokasi ya, kejuruan saja gitu. Menurut saya hanya praktis ya, itu padahal mestinya lebih mendalam lagi ya. Menurut saya kemerdekaan itu ya harus ditujukan pada orang-orang yang bisa
mengembangkan dirinya menjadi insan-insan merdeka gitu, yang berpikir merdeka gitu. Itu saja mungkin, Matias. Oke, makasih Pak. Mungkin satu tanggapan lagi, mungkin berarti kan kayak tadi kayak misalnya teknologi dibahas secara etika seperti gitu ya Pak. Iya. Mungkin apakah menurut Bapak sudah saatnya kayak ITB bukan institut lagi tapi kayak muncul jurusan-jurusan bidang-bidang sosial humaniora gitu Pak? Iya, seharusnya kan itu ya, beberapa pengamat, beberapa kolega kan sudah memikirkan itu ya, bahwa kita butuh pengembangan humaniora gitu. Dan iya, saya pikir ya harus gitu, karena banyak urusan pertanyaan-pertanyaan yang sekarang harus dijawab ya. Karena teknologi itu kan berkembang sangat-sangat cepat ya. Sedangkan ilmu kemanusiaan itu tertinggal ya. Nah, yang sekarang itu menjadi masalah karena yaitu tadi kita tidak punya kemampuan dalam ilmu kemanusiaan yang bisa memadai, yang bisa mendampingi kemajuan teknologi. Tidak ada kita saat ini. Seperti tadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sulit itu dijawab karena kita ilmu kemanusiaan kita tidak cukup ya, hari ini belum cukup berkembang. Hukum kita itu sama sekali belum memadai ya. Teman saya ada yang melakukan penelitian tentang seorang ibu yang rahimnya dititipi oleh embrio, istilahnya, apa itu? Ada ya? Surrogate mother ya Pak? Iya, bahasa Indonesianya apa ya? Surrogate Kurang mother. tahu deh kalau itu. Ya, oke. Itu hukumnya kan nggak ada di Indonesia. Itu belum ada gitu ya. Tapi ilmunya, sainsnya, kenyataannya sudah berjalan gitu ya. Tapi hukum itu belum ada. Undang-undangnya belum ada. Nah, hal-hal kayak gitu yang repot gitu kalau sekarang. Kemudian saya juga menulis ya, setelah kapitalisme akademik itu saya menulis tentang kapitalisme pengawasan ya, surveillance capitalism ya. Itu justru kalau kita itu beli barang ya di market, yang di itu ya, pasar, kalau kita beli barang online gitu ya, maka kita itu merasa kita sudah membeli gitu ya. Tapi yang kita tidak sadari, perilaku kita membeli itu, menyukai sesuatu itu sebetulnya disadap oleh perusahaan dan itu dijual, dan itu lebih berharga sebetulnya daripada keuntungannya menjual barang ke kita. Itu ya. Dan itu yang terjadi. Nah, itu yang namanya surveillance capitalism. Ya, itu yang Anda cari di itu, ada saya menulis tentang itu ya, keamanan pelajar dalam kapitalisme pengawasan. Karena itu yang terjadi sekarang. Nah, masalahnya sekali lagi, surveillance capitalism itu belum ada undang-undangnya. Anak-anak kita nanti, adik-adik Anda itu ya yang di sekolah itu misalnya ya,
Misalnya dia itu pernah ketahuan curang, atau dia pernah nggak masuk pelajaran lama karena dia lagi tertekan gitu ya. Kalau data itu diambil oleh perusahaan, misalnya 10 tahun lagi anak itu lulus lalu dia ingin cari pinjaman uang ke bank, data itu muncul, anak-anak itu bisa tidak dapat mendapatkan pinjaman karena dianggap dia pernah curang. Ini berbahaya, data-data yang diperoleh oleh perusahaan ini nanti akan dijual gitu ya. Ini yang harus kita jaga. Jangan hal seperti ini bisa diambil oleh pasar behavior ya, pasar perilaku, behavior market. Karena ini yang sekarang berbahaya sekali gitu ya. Contohnya yang tidak terasa sekarang ini ya. Kita itu kan ponsel kita kan ada GPS-nya ya. Setiap hari itu sebetulnya itu bisa kelihatan ya. Kita itu kemana saja gitu ya. Polanya seperti apa. Nah itu sebetulnya berharga sekali bagi industri ya, hal-hal seperti itu yang mau tidak mau kita harus sadari, tetapi pada saat yang sama belum ada undang-undangnya yang tidak membolehkan itu gitu ya. Itu silakan dibaca, itu menarik menurut saya ya. Oke. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat bisa langsung eh, raise hand dan on mic dan on cam. Ya, ini jadi penting ya. Mungkin untuk Anda-Anda yang tertarik ya tentang diskusi tentang studi tentang yang namanya ini yang terkenal dengan two cultures ya. Two cultures itu dua budaya. Itu ada dua budaya yang sekarang itu sedang seperti berbenturan gitu ya. Yang satu budaya science technology culture di satu sisi, kemudian di sisi lain adalah budaya ilmu kemanusiaan. Ya, ini jadi dua ini. Nah, ini yang tidak harmonis hubungannya saat ini. Dahulu ini Anda kalau nanti cari ya, ada seorang kimiawan mungkin 90-an tahun lalu ya, memberi kuliah tentang judulnya Two Cultures. Nah, dia itu mengkritisi. Dia itu orang Inggris, seorang kimiawan Inggris, tapi juga seorang novelis. Nah, dia itu mengkritisi bahwa pada era itu seseorang itu dianggap sebagai intelektual jika dia sudah membaca buku-buku besar, buku-buku agung seperti Shakespeare gitu ya, novel sastrawan-sastrawan hebat gitu. Jadi kalau dia belum membaca buku-buku itu tidak bisa disebut sebagai seorang intelek gitu. Nah,
C.P. Snow yang seorang kimiawan bilang, loh kok aneh gitu. Dia bilang di zaman itu 90 tahun lalu dia bilang, loh kalau seseorang sudah membaca buku termodinamika misalnya, ya, itu kan sama hebatnya, sama agungnya dengan buku sastra Shakespeare itu gitu loh. Jadi dia menuntut loh, tidak bisa dong seperti itu ya. Jadi harusnya dilihat sama. Nah, ini kejadian itu sampai sekarang belum selaras gitu. Jadi budaya sains teknologi dan budaya ilmu kemanusiaan itu masih sendiri-sendiri berjalannya. Seperti tadi yang teknologi surveillance itu yang maju begitu hebat gitu, pada saat yang sama itu melanggar hak privasi. Tapi karena privasi itu urusan ilmu kemanusiaan, jadi tidak begitu dipedulikan gitu ya. Sementara kita, teman-teman kita, anak-anak kita yang yang mengembangkan teknologi surveillance, yang menyelidiki teknologi surveillance, mengatakan ya boleh-boleh saja kita mengembangkan teknologi surveillance yang itu ya. Pada saat yang sama mereka tidak sadar bahwa itu melanggar privasi gitu. Tapi privasi itu sekali lagi itu tidak pernah terpikir bahwa itu bagian dari teknologi karena itu bagian dari ilmu kemanusiaan gitu. Itu silakan dibaca, itu masih menjadi perdebatan hari ini ya. Kuliah dari C.P. Snow itu tetap relevan dengan dunia hari ini ya, gitu. Dan sekarang kita lihat kebalikannya ya. Sains teknologi yang majunya luar biasa ke depan, semakin elit, kemudian ilmu kemanusiaan yang rasanya tidak seelit sains teknologi. Jadi kebalik dari 90 tahun lalu. 90 tahun lalu sastra itu yang elit ya. Oke, ini ada yang ini ya, komentar. Nah, ini iya, jadi studi ya, studi tentang engineering policy, ya itu memang seharusnya penting ya. Itu bagi semua orang itu harus menjadi kepedulian gitu ya. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan ini? Buat teman-teman yang masih ingin bertanya atau memberikan saran, tanggapan, Ya. dipersilakan untuk raise hand. Mungkin ini ya, kalau kita bisa rangkum apa ya? Jadi kemanusiaan kita ya yang harus kita perkuat ya mungkin ya. Kalau dari tadi kita melihat gitu ya ke kesadaran kita sebagai manusia bahwa kita makhluk sosial yang berasal dari masyarakat gitu ya, lingkungan masyarakat yang harusnya kita juga memberikan apa yang kita dapatkan kembalikan ke masyarakat gitu ya. Dan itu bagian dari kemanusiaan kita mungkin ya. Kemanusiaan yang apa namanya? Nilai-nilai kemanusiaan kita yang harus kita pelihara, kita kembangkan terus-menerus. Mungkin itu ya. Betul ya, Matias ya? Iya, Pak.
Oke, kita sudahi. Ada lagi? Oh ya, oke. Mungkin eh, aku kasih kesempatan untuk pertanyaan terakhir ya, Pak. Jika Silakan. ada Kalau ada silakan. teman-teman, ya, jika ada teman-teman yang masih mau nanya, silakan banget. Ini udah kesempatan terakhir karena udah jam 5.42. eh ini aku tunggu sampai 5.45 ya. Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke bagian penutupannya. Matias angkatan berapa? Angkatan 19, Pak. Oh, oke. 2019. Sudah mau lulus sih deh. Iya, semoga. Oke. Bidangnya apa, Matias? Jurusannya, Pak, maksudnya. Ah, ah. Oh, saya matematika, Pak. Bukan maksudnya itunya apa? Spesialisasinya. Eh, Kayaknya nggak ada sih, Pak. Tapi kalau TA saya sih di Ah, bagian kombinatorik, jadi tentang game teori sih, Pak. oke, oke. Ya, ya menarik ya. Ya. Game teori mestinya memikirkan ya bagaimana membuat game-game untuk rakyat kita ya, game yang untuk ini loh. Saya itu sedang terpikir game kita itu kalau seperti main kartu 41 misalnya, tahu ya 41 ya, 41 kartu itu Tahu, eh, Pak, tahu. kartu ya Iya, 41. sering main kok, Pak. Tapi kan kartu itu harus harus sama ya. Misalnya Iya, kalau diamond harus diamond semua gitu ya. Kalau iya. waru harus waru semua gitu ya. Nah, saya itu mikir kalau kita ingin memberikan value yang lebih besar, menghargai keberagaman ya, misalnya ya. Maka misalnya kita buat yang 41 itu bisa lebih nilainya kalau misalnya bukan sama gitu ya, bukan seragam, tapi justru misalnya kalau 4 kartu itu beda-beda gitu ya. Asnya misalnya apa namanya? Asnya yang diamond gitu ya. Eh, Kemudian hati itu queen gitu ya, dan itu masing-masing itu mungkin menarik ya untuk game teori untuk tujuan keberagaman ya, bagaimana kita mengembangkan
mendorong keberagaman gitu. Ya, Iya, Pak. nanti itu buat renungan. Oke, Iya. mau ditutup silakan. Oke, Pak. Sebentar. Oke, jadi karena eh, sudah jam 5.48 juga, maka dari itu HLC ini sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhirinya, pertama-tama kami dari Himatika ada sertifikat untuk Pak Iwan. Eh, nah, Oh, terima kasih. iya Pak. Eh, Mungkin dari panitia HLC yang lain ada yang bisa bantu foto. Mohon tunggu ya. Oke. Oke, seharusnya bisa aku bantu foto. Jadi mungkin Kak Matias sama Pak Iwan ya bisa bersiap-siap. Akan aku foto dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, makasih Pak. Makasih juga Kak Matias. Terima Oke, sip. kasih. Makasih, Nat. Oke, Oke. nah karena tadi kita kan udah foto buat sertifikat, nah sekarang kita mau foto rame-rame. Jadi untuk teman-teman yang bisa on cam, diusahakan untuk on cam ya. Eh, ini aku tunggu sampai 5.52 ya. Untuk teman-teman sekalian yang masih belum on cam, kalau bisa on cam, yuk on cam biar bisa masuk dokumentasinya.
Oke, karena udah 552, aku foto ya. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Makasih semuanya. Oke, karena kita udah dokumentasi, eh, nah, karena kita udah dokumentasi, maka dari itu HLC yang ketiga ini sudah selesai. Jadi, eh, aku mewakilin Himatika pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Pak Iwan karena udah mau meluangkan waktu untuk memberi materi kepada kita dan juga berdiskusi banyak banget hal yang aku pribadi dapatkan. Terus semoga kedepannya kita juga bisa diskusi banyak-banyakan diskusi seperti gitu, bisa lebih sering ketemu juga di kampus. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang mau menghadiri dan yang mau ikut diskusi. Dan semoga hasil diskusi kita ini bisa berdampak baik kepada kita semua dan kepada bangsa dan negara. Oke, jadi sudah boleh live. Dadah semuanya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya. Oke, Eval sebentar. Hey, Ya, mantap. Eval. Link Aduh. feedback jangan, link feedback jangan, jangan terlalu mepet. Oke. Jangan apa namanya? Oke. Untuk link feedback kayak gitu itu, link apa namanya formnya ditaruh di drive, di folder drive ya. Tapi ya Oke, ini oke. HLC terakhir ya. Nanti dimasukkan LPC broker ini aja. Oke. Oke. Ya Eh, itu aja sih. Sudah bagus tadi. em, oh iya, masih di record ini. Oke, bentar.